Shalom, selamat berjumpa kembali kita pada hari ini dalam renungan singkat yang saya coba sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk melewati hari-hari ini dengan tetap berharap dan percaya pada Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang orang yang bernilai akan melakukan hal-hal yang bernilai. Dalam Amsal 11 ayat 3-6 dikatakan demikian, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Dari ayat ini kita bisa melihat, menangkap satu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang mencerminkan pribadi orang tersebut, sehingga tanpa kita sadari kita seringkali melakukan di luar kontrol kita, dan akhirnya orang menilai siapa kita sesungguhnya. Nah, apabila yang melakukan tindakan itu adalah orang yang jujur, maka tindakan yang dilakukannya adalah perkara-perkara yang jujur juga. Sebaliknya, apabila yang melakukan tindakan adalah seorang pengkhianat, maka pengkhianatan dan kecuranganlah yang dilakukannya. Demikian pula jalan orang yang saleh menjadi rata karena ia melakukan kebenaran, dan sebaliknya jalan orang fasiklah yang membuat orang fasik terjatuh. Ayat ini mengajar bagi kita semua bagaimana kita dinilai dari kehidupan kita, dari apa yang kita kerjakan. Seringkali kita berkata bahwa saya percaya pada Tuhan, saya adalah orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi orang melihat apa yang kita kerjakan berbeda, jauh dari apa yang kita katakan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana orang yang bernilai akan melakukan hal-hal yang bernilai dalam hidupnya. Sesuatu yang dinilai tergantung dari apa nanti yang kita perhatikan dalam hidup ini. Namun demikian dalam kenyataannya didapati tidak sedikit ditemukan orang benar yang percaya pada Tuhan, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan curang dan tidak benar. Sedangkan mengajarkan bahwa salah satu penyebabnya adalah pandangan kita mengenai diri kita sendiri. Jadi ini terjadi karena pandangan kita dari apa yang kita lakukan berbeda dari apa yang kita buat dalam hidup ini. Nah, bernilai tidaknya seseorang tidak tergantung pada jumlah kekayaan yang dimilikinya. Bernilai seseorang tidak tergantung dari apa yang dia miliki, namun bergantung pada seberapa tinggi orang itu menghargai dirinya sendiri. Apakah sama seperti bagaimana Tuhan memandang dirinya, yaitu sebagai orang yang berharga di matanya. Seberapa bernilaikah kita sesungguhnya? Mari kita akan melihat tentang sejauh mana nilai yang kita berikan. Nilai sebuah benda ditentukan, berapa nilai sebuah lukisan akan ditentukan seberapa besar kesediaan seseorang untuk membayarnya. Dapat memiliki lukisan tersebut, dapat untuk memiliki barang apa yang dia rindukan, apa yang dia ingin punya dalam hidupnya. Sejauh mana dia berani membayar dari sebuah barang itu, senilai itulah barang itu bernilai dan berharga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidup ini akan bernilai ketika kita tahu menaruhkan hidup kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk bisa memberi hidup ini, bisa berdampak bagi banyak orang. Orang bisa menikmati tentang kehidupan kita. Orang bisa merasakan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Sehingga nilai itu didapatkan karena apa yang kita kerjakan. Jadi barang akan bernilai sejauh mana seseorang berani membayar harga lebih tinggi dari barang itu sendiri. Jadi sesuatu bernilai itu tergantung, ya. Saudara mau beri sesuatu yang bernilai, tergantung berapa saudara berani bayar. Demikian hidup kita. Kita akan menjadi sesuatu yang bernilai. Kita akan menjadi sesuatu kehidupan yang punya dampak ketika orang dapat menikmati kehidupan kita. Yang kedua, apa yang disebut dengan seseorang yang bernilai akan melakukan hal-hal yang bernilai. Lalu sesuatu benda akan bernilai tergantung siapa yang memilikinya. Bapak Ibu Saudara, kita punya barang yang sama dengan orang lain yang mungkin orang lain yang sudah punya nama, misalnya artis lah gitu Bapak Ibu Saudara. Punya handphone yang harganya sama, taruhlah iPhone 11 gitu, saudara sama-sama. Saudara punya
dan seseorang artis A dia punya. Lalu saudara pegang, orang lihat, orang cuma bilang, wah orang itu hebat, punya handphone yang begitu mahal. Tapi coba ketika seseorang yang sudah punya nama yang dipandang, lalu orang lihat, dia bilang, enggak, orang bilang gini, hebat itu artis punya barang yang begitu mahal. Ada nilai yang berbeda, ada nilai yang berbeda. Jadi sesuatu akan bernilai tergantung siapa yang memilikinya. Saudara akan bernilai tergantung kepada siapa saudara bersandarkan hidup saudara. Jadi saudara, seringkali sebuah benda menjadi sesuatu sederhana, bahkan sangat tidak berarti sama sekali, karena yang dimiliki oleh mungkin orang melihatnya siapa yang mempunyainya. Oleh karena itu, bagi kita semua jadi orang percaya, kita akan belajar bagaimana kita sangat bernilai karena kita dimiliki oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara akan menjadi orang yang bernilai karena saudara melakukan yang pertama tindakan-tindakan yang benar. Yang kedua, karena saudara mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam hidup saudara yang dapat dinikmati, dirasakan oleh banyak orang bahkan di sekitar saudara. Hari ini jadikan hidup saudara bernilai karena saudara adalah orang-orang yang bernilai. Jangan saudara orang bernilai tapi tidak melakukan hal-hal yang bernilai. Saya percaya kita akan melakukan sesuatu kehidupan kita untuk kita bisa jadi bernilai. Dan ketika kita bernilai, orang akan menikmati kehidupan yang saudara bagikan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa. Haleluya. Amin.